Kisah sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Barang siapa yang suka membaca Al-Quran seperti baru saja diturunkan, maka bacalah seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud." Saat itu Abdullah bin Mas'ud adalah anak kecil yang belum akil balik. Dia tumbuh di lereng Mekah yang jauh dari keramaian manusia. Abdullah bin Mas'ud memiliki domba gembalaan milik seorang pembesar Quraisy bernama Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Kebanyakan orang memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abdin, sedangkan nama sebenarnya ialah Abdullah dan nama ayahnya adalah Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mendengar kisah Nabi yang tersiar di kalangan kaumnya. Namun, dia tidak menghiraukan berita itu, lantaran pada waktu itu Abdullah masih kecil dan sekaligus terasing jauh dari masyarakat Mekah. Abdullah bin Mas'ud terbiasa untuk keluar rumah pada pagi hari untuk menggembalakan dombanya dan tidak kembali kecuali malam sudah tiba. Pada suatu hari, bocah yang bernama Abdullah bin Mas'ud ini melihat dari kejauhan ada dua orang laki-laki dewasa yang berjalan ke arahnya. Keduanya tampak lelah, mereka sangat kehausan sehingga kedua bibir dan tenggorokan mereka kering. Begitu keduanya berdiri di hadapan Abdullah bin Mas'ud, mereka mengucapkan salam dan berkata, "Wahai bocah, tolong peraskan susu domba-domba ini untuk menghilangkan rasa haus kami dan membasahi tenggorokan kami." Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Aku tidak akan melakukannya. Domba-domba ini bukan milikku. Aku cuma dipercayakan untuk mengembalanya saja." Kedua laki-laki tadi tidak memungkiri apa yang dikatakan oleh bocah ini, dan terlihat dari wajah mereka bahwa mereka memaklumi kata-katanya. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Tunjukkan kepadaku seekor domba jantan." Maka bocah tersebut menunjuk ke arah seekor domba kecil yang ada di dekatnya. Lalu laki-laki tadi menghampiri dan menangkapnya. Dia mengusap puting kambing jantan dengan tangannya sambil membaca nama Allah. Bocah tadi melihat apa yang dilakukan laki-laki ini dengan amat heran. Abdullah bin Mas'ud berkata dalam hati, "Bagaimana bisa seekor domba jantan kecil dapat mengeluarkan susu?" Namun puting susu kambing jantan tadi menggelembung dan kemudian susu mulai keluar dengan begitu banyak. Laki-laki yang satunya lagi lantas mengambil sebutir batu kering. Kemudian dia mengisi batu itu dengan susu dan keduanya minum dari batu itu. Keduanya memberikan susu itu kepadaku untuk kuminum, dan aku nyaris tidak mempercayai apa yang baru saja kulihat. Begitu mereka sudah puas, laki-laki yang mendapatkan berkah dengan susu kambing itu berkata, "Berhentilah." Maka susu itu berhenti keluar dari kambing jantan. Pada saat itu, aku berkata kepada manusia yang penuh berkah tadi, "Ajarkan aku ucapan yang kau baca tadi." Dia menjawab, "Kau seorang bocah yang terpelajar." Peristiwa itu adalah awal kisah Abdullah bin Mas'ud dengan Islam. Sebab laki-laki yang penuh berkah tersebut tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat yang menyertainya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua pada hari itu pergi menuju lereng-lereng Mekah untuk menghindari siksaan dari suku Quraisy. Sebagaimana bocah tadi begitu mencintai Rasulullah dan sahabatnya tadi, maka Abdullah bin Mas'ud juga telah membuat Rasul dan sahabatnya merasa takjub, sehingga keduanya memberikan amanat yang besar dan mengawasi perkembangan kebaikan pada dirinya. Selang sekian waktu, Abdullah bin Mas'ud menyatakan masuk Islam dan menyerahkan dirinya kepada Rasulullah untuk membantu beliau. Abdullah bin Mas'ud terus mendampingi Rasulullah serupa bayangan. Dia terus menemani Rasulullah baik dalam kondisi menetap atau saat berpergian. Dia juga mendampingi Rasulullah baik di dalam maupun di luar rumah. Dialah yang membangunkan Rasulullah saat tidur. Dia yang menutupi Rasulullah jika sedang mandi.
Dia yang memakaikan sandal jika Rasulullah hendak keluar dan melepaskannya lagi jika Rasul hendak masuk ke dalam rumah. Dialah pembawa tongkat dan siwak Rasul dan Abdullah bin Mas'ud yang masuk ke dalam kamar Rasulullah jika beliau hendak tidur. Bahkan Rasulullah mengizinkan Abdullah bin Mas'ud untuk masuk ke rumahnya kapan saja dia mau. Dan Rasulullah membiarkan Abdullah mengetahui rahasia beliau tanpa pernah resah. Sehingga dia dikenal dengan sebutan penjaga rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud dididik di rumah Rasulullah sehingga dia dapat menyerap petunjuk yang diberikan Rasul dan meneladani akhlak beliau. Dia meneladani setiap gerak-gerik Rasulullah sehingga ada yang mengatakan, dialah manusia yang paling dekat dengan Rasulullah dalam menerima petunjuk dan meneladani akhlaknya. Abdullah bin Mas'ud belajar langsung di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia menjadi sahabat yang paling paham akan bacaan Al-Quran, yang paling memahami maknanya dan paling mengetahui syariat Allah. Tak ada kisah yang paling menunjukkan hal ini kecuali cerita seorang laki-laki yang datang kepada Umar bin Khattab sewaktu dia wukuf di Arafah. Laki-laki itu berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Kufah. Di sana ada laki-laki yang mengimlakan Al-Quran di luar kepala." Amarah Umar bin Khattab serta-merta meledak, padahal dia jarang marah seperti itu. Umar berkata, Celakalah kau, siapakah dia? Laki-laki tadi menjawab, Abdullah bin Mas'ud. Amarah Umar bin Khattab langsung mereda dan kembali ke keadaan semula. Lalu Umar berujar, Celakalah kau, demi Allah, aku tidak tahu ada orang yang masih tersisa yang lebih berhak dalam urusan ini selain dia. Akan kuceritakan kepadamu soal ini. Umar bin Khattab mulai berkisah. Suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara dan bermusyawarah dengan Abu Bakar seputar permasalahan kaum muslim. Pada waktu itu, aku bersama mereka. Rasulullah lalu keluar dan kami ikut keluar bersamanya. Ternyata kami dapati ada seorang laki-laki yang sedang sholat di dalam masjid dan kami tidak tahu siapa dia sebenarnya. Rasulullah diam sejenak untuk mendengarkan bacaannya. Kemudian beliau menoleh ke arah kami sambil bersabda, "Siapa yang mau membaca Al-Quran yang segar seperti baru diturunkan, maka bacalah seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud." Kemudian Abdullah bin Mas'ud terlihat duduk dan berdoa. Maka Rasulullah SAW langsung bersabda kepadanya, "Mintalah pasti kau akan diberi. Mintalah pasti kau akan diberi." Umar bin Khattab kembali meneruskan ceritanya. Aku berkata dalam hatiku, demi Allah, besok pagi aku akan mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan akan kusampaikan kabar gembira bahwa Rasulullah SAW mengaminkan doanya. Keesokan harinya, kudatangi Abdullah untuk menyampaikan kabar gembira ini. Tapi kudapati Abu Bakar sudah mendahuluiku untuk menyampaikan kabar itu kepadanya. Demi Allah, tidak pernah aku mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan, sebab dia pasti lebih dahulu melakukannya. Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran telah sampai pada tingkatan sebagaimana yang dikatakannya, "Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, tak ada satupun ayat kitabullah yang turun kecuali aku mengetahui di mana ia diturunkan, dan aku mengetahui dalam peristiwa apa ia diturunkan. Kalau aku tahu ada seseorang yang lebih mengerti Al-Quran dibandingkan dengan diriku, kalau mungkin untuk didatangi, maka pasti Abdullah bin Mas'ud akan datang." Abdullah bin Mas'ud tidak hanya pandai memahami Al-Quran, taat beribadah dan zuhud saja, namun dia bahkan sosok yang kuat, tegar, mujahid yang pantang mundur jika berperang. Dalam hal ini, sebagai buktinya cukup dengan pernyataan bahwa dialah muslim pertama di muka bumi setelah Rasulullah SAW yang berani membacakan Al-Quran secara terang-terangan. Pada suatu hari, para sahabat Nabi tengah berkumpul di Mekah. Saat itu, mereka adalah kelompok minoritas yang selalu tertindas. Mereka berkata, "Demi Allah,
kaum Quraisy belum pernah mendengarkan Al-Quran dibacakan dengan keras kepada mereka. Siapakah orang yang berani membacakannya kepada mereka? Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, Aku yang akan membacakan Al-Quran kepada mereka. para sahabat menukas, kami khawatir mereka akan mencelakaimu, wahai Abdullah bin Mas'ud. Kami ingin orang yang punya keluarga besar yang dapat melindungi dan menjaganya dari kejahatan mereka kalau mereka berniat jahat. Abdullah menjawab, Biarkan aku yang melakukannya, sebab Allah akan menjaga dan melindungiku. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berangkat menuju Masjidil Haram dan berjalan ke arah Maqam Ibrahim pada waktu duha. Pada waktu itu orang-orang Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah. Abdullah lalu berdiri di depan Maqam Ibrahim dan berkata lantang, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Tuhan yang maha pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Abdullah bin Mas'ud masih meneruskan bacaannya. Maka orang-orang Quraisy pun meresapi bacaannya. Mereka berkata, apa yang sedang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Celakalah dia. Dia membaca sebagian ayat yang dibawa Muhammad. Mereka pun serta-merta menghampiri Abdullah dan memukul wajahnya. Dan Abdullah bin Mas'ud masih saja meneruskan bacaannya sehingga batas yang Allah tentukan. Kemudian dia datang menghadap para sahabat dan darah mengalir dari tubuh Abdullah bin Mas'ud. Para sahabat berkata, inilah yang kami khawatirkan pada dirimu, wahai Abdullah bin Mas'ud. Abdullah menjawab, Demi Allah, musuh-musuh Allah, tidak ada yang lebih berat dari mereka mulai saat ini. Kalau kalian mau, besok pagi aku akan membuat mereka semua seperti ini. para sahabat menjawab, jangan, sudah cukup. Kau sudah berani membacakan kepada mereka apa yang mereka benci. Abdullah bin Mas'ud masih hidup hingga masa Khalifah Utsman bin Affan. Saat dia sudah mendekati ajal, Utsman menjenguknya lalu bertanya, apa yang kau keluhkan, wahai Abdullah bin Mas'ud? Dosa-dosaku, Apa yang kau harapkan? rahmat Tuhanku. Apakah kau menginginkan jatahmu yang selalu kau tolak sejak bertahun-tahun lalu? Aku tidak butuh hal tersebut. Itu akan bermanfaat bagi anak-anakmu sepeninggalmu nanti. Apa kau khawatir anak-anakku menjadi fakir? Sudah kuperintahkan mereka untuk membaca surat Al-Waqiah tiap malam. Dan aku pernah mendengar sabda Rasulullah, siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan terkena kefakiran untuk selamanya. Ketika malam tiba, Abdullah bin Mas'ud kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisannya tak henti-henti melafalkan zikir kepada Allah dan penuh dengan ayat-ayat Allah yang terucap jelas. Jenazahnya disolatkan oleh ribuan orang Islam. Abdullah bin Mas'ud dimakamkan di Baqi. Semoga Allah merahmatinya. Wallahu a'lamu bissawab.